aja dikasih untuk UMKM. Luar biasa, Bu. Naik kelas. Mantap. Keberpihakannya luar biasa. Keberpihakan luar biasa. Kami pun punya beberapa relaksasi. Oke. Jadi kayak misalnya dokumentasi usaha. Bahkan ini sudah sangat disederhanakan, Pak. Hanya yang disyaratkan itu hanya NIB. Jadi ini sinergi yang luar biasa dari pemerintah, perbankan, pengembang, kontraktor sampai ke ini dipikirkan sampai ke suppliernya ternyata. Sampai semuanya. Kita berjuang, kita sudah punya semangat. Sekarang dari Pak Presiden sudah memberikan peluang. Ayo kita bangkit bersama. Tentu. Selamat pagi pemirsa podcast Suara Hunian. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu masih setia bersama kami. Hari ini kembali kami akan melakukan bincang-bincang dengan berbagai stakeholder dengan tema masih seputar KUR perumahan atau kredit program perumahan. Nah, hari ini kami menghadirkan orang-orang yang sangat berkompeten yang akan menyukseskan agenda besar pemerintah, mensukseskan kredit program perumahan. Ada Pak Albert, beliau ini adalah supplier bahan-bahan bangunan. Kemudian ada Pak Jonathan, beliau ini adalah UMKM. Siap, selamat pagi teman-teman UMKM. Dan terakhir ada Pak Madya Januar, beliau ini adalah Senior Vice President dari Bank Rakyat Indonesia. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Teman-teman sekalian, kita akan berharap diskusi ini mengalir sebagaimana diskusi-diskusi kita sebelumnya, dan kita akan mulai untuk meminta penjelasan dari Ibu Sri Haryati. Sebetulnya ini adalah program ini yang sedang menjadi satu agenda besar pemerintahan Prabowo dalam mencapai target 3 juta rumah. Ini adalah target yang sangat besar yang ingin dicapai oleh pemerintah dan membutuhkan banyak sekali terobosan. Banyak sekali terobosan, salah satunya adalah terobosan di dalam hal pembiayaan. Dan ini adalah usaha untuk menyediakan likuiditas yang memadai bagi seluruh lingkungan yang berkaitan dengan sektor perumahan. Dan salah satu terobosan yang paling penting, nanti Ibu Sri akan ceritakan kepada kita bagaimana terobosan ini lahir dan penggagas-penggagasnya, sehingga ini akan sangat membantu usaha pemerintah untuk mencapai target 3 juta rumah. Bu Sri, hari-hari belakangan ini Ibu sibuk sekali melakukan sosialisasi. Iya, betul. Ya. Jadi apa saja yang disosialisasikan dan apa saja yang diceritakan kepada publik mengenai usaha besar pemerintah untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan rakyat. Silakan Bu Sri ceritakan dari awal sekali bagaimana program ini lahir dan bagaimana harapan besar pemerintah untuk didukung oleh semua pihak dalam rangka mencapai target 3 juta rumah. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Daeng. Senang sekali bisa hadir di sini kembali. Jadi kalau cerita tentang latar belakang, tentunya program 3 juta rumah sebagaimana kita ketahui bersama adalah program prioritas nasional gitu ya, menjadi concern yang sangat tinggi dari Bapak Presiden ya, karena multiplier efek yang ditimbulkan dari perumahan tadi gitu ya, bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bahkan bisa hitungannya bisa sampai 2% gitu ya. Kenapa? Karena memang ada 185 sektor yang ikut bergerak dengan bergeraknya sektor perumahan gitu ya. Seluruh bahan bangunan yang tentu listnya juga sangat panjang, kemudian juga usaha-usaha lainnya tentu ini akan juga berkembang dengan adanya ini, sehingga pemerintah merasa perlu untuk bagaimana mencari kembali terobosan gitu ya, agar
sektor itu terus bergerak gitu. Nah, salah satu tentu yang kita concern adalah dari sektor pembiayaan. Maka waktu itu dimulai dari arahan Bapak Presiden tentunya pada saat ada diskusi terbatas gitu ya. Waktu itu ada satu acara leader retreat gitu ya. Nah, itu ada beberapa menteri termasuk tentunya menteri kita di PKP, Pak Marwara Sirait, juga tentu ada di situ ada Pak Menko Perekonomian, kemudian ada dari Danantara Pak Rosan. Itu fotonya. Dan ya, ada juga di situ fotonya ya. Nah, itu di situ diskusi gitu loh. Bagaimana sih sektor ini bisa berkembang. Nah, akhirnya kemudian lahirlah KPP ini, KUR perumahan ini ya. Kita kenal seperti KUR tentu sudah sangat dikenal banyak masyarakat Indonesia, tapi ini spesial untuk perumahan. Makanya kita menyebutnya adalah kredit program perumahan. Nah, buat siapa sih? Yang pastinya untuk UMKM. Di luar UMKM nggak boleh gitu ya, karena emang keberpihakan kita ke UMKM dan termasuk filosofi KUR kan pastinya UMKM gitu ya, Pak Madia ya. Jadi UMKM itu apa sih? UMKM tentu yang modal dasarnya itu paling besar 10 miliar. Di atas itu bukan UMKM gitu ya, tapi itu di luar tanah dan bangunan. Ya, dikeluarkan tanah bangunannya 10 M dan omsetnya itu dalam 1 tahun kurang dari 50 miliar. Itu masuk UMKM gitu ya. Nah, itu yang penting itu dulu syaratnya. Terus yang kedua adalah kepada siapa sih ini bisa diberikan gitu ya. Yaitu kita membagi antara dari sisi penyediaan dan permintaan atau supply dan demand. Supply dan demand. Ya, supply ini sepanjang Anda adalah developer, tadi UMKM udah pasti ya di atasnya ya. Tapi UMKM bilang apa? Sepanjang Anda developer, sepanjang Anda adalah kontraktor dan juga pedagang bahan bangunan, bisa material, supplier dan lain-lain, itu bisa memanfaatkan KPP ini. Kredit program perumahan ya, ini. KPP ini. Nah, biar runut ya satu-satu ya. Nah, yang KPP ini subsidi yang diberikan pemerintah nggak main-main. Diberikan subsidi 5% terhadap rate yang berlaku di masing-masing perbankan yang menjadi penyalur dari kredit perumahan ini. Misalnya hari ini kita bersama BRI ya. Misalnya BRI 12,5% gitu ya. Maka debitur tuh hanya membayar 7,5 saja karena 5%-nya dari pemerintah. Dan yang menariknya plafonnya juga luar biasa nih. Plafonnya 5 miliar tapi bisa di revolving sampai dengan 20 miliar. Gitu. Dan yang menarik lagi ya, kalau KUR biasa itu kalau orang yang sudah punya komersil tuh nggak boleh tuh. Tapi khusus untuk KPP itu kita longgarkan gitu ya untuk bisa memberikan kesempatan tentunya. Boleh. Jadi kalau dia walaupun sudah pernah mengakses kredit komersial, dia masih boleh memanfaatkan. Tidak hanya pernah Pak, jika pun sedang. Jika pun sedang masih boleh. Sedang ya kolektivitas lancar itu bank itu diperkenankan untuk bisa juga memberikan KPP ini gitu ya. Nah, itu kan walaupun baru bisa ya Bu. Baru gimana nih? Maksudnya baru buat MOU. Iya. Komersial sedang itu ya. Sedang telah itu udah boleh tuh siap, gitu kan. siap. Yang nggak boleh adalah yang saat dia sedang menikmati atau menjalankan kredit bersubsidi pemerintah lainnya. Misalnya di saat yang sama dia sedang memanfaatkan KUR yang umum tuh ya. Terus kemudian ngambil KPP nggak berkenan, nggak boleh tuh. Karena itu subsidinya jadinya double kan gitu untuk orang yang sama itu. Jadi ini hampir bisa menjangkau semua ini ya, semua bagian yang diusahakan orang ya. Betul, karena ini kita baru bicara sisi supply adalah usaha-usaha yang bergerak di sektor perumahan penyediaan rumah ya, mulai dari pengembang, kontraktor dan tadi penyuplai bahan bangunan tadi yang listnya juga pastinya sangat panjang. Tapi yang menarik di sini tidak berhenti di situ. Ya, kabar gembira ini juga untuk teman-teman UMKM segala jenis usaha. Usaha makanan, minuman, kos-kosan, homestay yang punya bengkel dan lain-lain gitu ya. Nah, khusus untuk dari sisi demand kita sebut begitu UMKM umum ini. Ini disebut usaha rumahan gitu Bu ya. Usaha rumahan iya. Gitu ya, dan masuk kategori UMKM. Iya. Jadi saat misalnya kita mau bikin sertifikat itu kan biasanya dilihat dapurnya gitu ya Pak Jonathan ya. Betul. Harus terpisah, alurnya dan lain-lain. Kan tentu butuh biaya. Nah, untuk KUR perumahan ini atau KPP ini diperkenankan teman-teman UMKM untuk mengajukan kredit. Yang penting digunakan untuk apa? Untuk membeli rumah, untuk merenovasi rumah atau membangun rumah dalam rangka mendukung kegiatan usahanya. Jadi tetap baseline-nya dia harus punya usaha gitu, dan usahanya ditandai dengan dia harus punya NIB yang minimal di 6 bulan. Jadi bisa tuh Pak Jonathan nih misalnya usahanya udah maju nih, udah banyak permintaan nih, kayaknya harus ngebesarin nih dapurnya, atau mau bikin penyimpanan, itu boleh juga
teman-teman yang punya usaha di Tanah Abang misalnya, wah dia butuh tempat untuk menyimpan rumah buat nyimpan, itu boleh. Ya rumahnya. Jadi memang tidak kaku ya bahwa untuk mendukung usaha apa ya harus tokonya di rumah, enggak juga. Pada Berarti saat yang disupport itu adalah renovasinya ya, bukan modal kerja bisnisnya. Tidak. Kalau modal kerja itu menggunakan kur yang existing sekarang, sudah difasilitasi juga. Bunganya 6% nih kalau dari sisi Pak Jonathan nih. Siap. Ya. Jadi udah enak banget deh gitu, artinya pemerintah tuh Bu dimanjakan UMKM ya Bu. Iya dong. Amin. Bukan dimanjakan, keberpihakan. Semangat gitu. UMKM. Iya. Berapa jumlahnya Bu? Jumlah dari sisi UMKM. supply, Ya. kemudian dari sisi demand ini berapa jumlah maksimum kreditnya dan bagaimana caranya mereka Jadi ya tadi mengakses itu? Tuh, UMKM tadi ya, kalau tadi dari sisi supply itu adalah 5 miliar bisa di revolving sampai 20 miliar. Nah, untuk dari sisi demand gitu ya, itu bisa bahkan sampai 500 juta paling tinggi. Jadi ini tidak, kan ada pertanyaan, apakah ini untuk beli rumahnya yang kategori MBR? Tidak gitu ya. Ini 500 juta kan artinya juga sudah sangat. 5 miliar bisa di revolving 20M itu untuk sisi supply. Itu sisi supply. Tapi untuk kemudian dari sisi demand UMKM itu sampai dengan 500 juta. 500 juta. 10 juta sampai 500 juta. 10 juta sampai 500 juta. Nah, sekarang jelasin dulu Bu, revolving itu bagaimana? Ya. Jadi revolving itu begini. Kan pada saat teman-teman ya dari sisi pengembang, kontraktor sama pedagang bahan bangunan tadi, misalnya dia ingin mengambil plafon di 5 miliar, nanti dia ngambil kreditnya 5 miliar. Untuk tapi ya bangun rumah. Tapi dia kemudian baru ngambilnya tuh 2 miliar dulu. Oke, ya 2 miliar dulu nih gitu ya. Atau 5 miliar tapi dia membayar, kemudian dia ngejual rumah nih. Sudah jual rumahnya, usaha terus dia bayar lah, nih, jual. Dia bayarlah 2 miliar gitu kan. Nah, dia 2 miliar, dia masih ada lagi total di sini 2 miliar yang nggak boleh, yang bisa dia ambil lagi. Oh gitu. Iya. Plafonnya Bu. Plafonnya bisa ngambil lagi. Yang penting batas pengambilannya tidak boleh melebihi 20 miliar. Jadi kumulatifnya gitu ya. Itu kan luar biasa. Luar biasa gitu, iya. Nah, kalau tadi yang demand yang 500 juta hanya boleh ngambil sekali. Satu kredit ya, kalau itu satu akad ya 500 juta itu 500 bisa juta. ngambil, Setelah itu lunas baru bisa ngambil lagi gitu. ya, Dan tidak artinya kalau khusus untuk kredit perumahan ini gitu ya, teman-teman mau renovasi rumah dia kan udah ngitung kan, oh dia butuhnya cuma 300 juta gitu ya, sudah dia, dan pastinya bank juga akan menilai ya gitu kan, kan nggak semuanya juga butuh, tapi kita kasih plafon yang coba kita cukup tanya tinggi, 500 juta. Pak Madya, bagaimana perbankan kan ini program baru ya, pemerintah baru dan ini terobosan baru, gimana perbankan secara perspektif melihat peluang program ini bisa dijalankan secara optimal. Bu Sri, ini program targetnya harus terserap 100% 130 triliun tahun ini ya? Ya pokoknya kita best effort lah gitu best ya. Effort, best tapi effort. target jadi, pemerintah yang 130 triliun. Yang sudah disiapkan itu 130 triliun, itu 117 triliun untuk sisi supply dan 13 triliun dari sisi demand gitu. Gimana Pak Dari Madya sisi jumlah. melihat ini? Kira-kira bank Jadi, nanti akan menjalankan ini kira-kira seperti apa? Apakah ini sudah lazim aja Pak, kredit biasa aja atau bagaimana? Jadi untuk BRI Pak, kami memang sudah terbiasa menyalurkan KUR. Dan di KUR existing ini pun segmen usaha properti sebetulnya ada. Ada ya? Tapi yang tadi seperti disampaikan oleh Bu Sri, di kali ini KPP itu punya kekhususan. Iya. Seperti yang tadi disampaikan, kalau KUR yang existing kan plafonnya kecil Pak. Nah kalau ini betul-betul bisa diserap oleh seorang developer. Karena developer perumahan itu kan pasti butuh dana yang lebih besar. Makanya fasilitasnya sekarang itu bisa ditarik 5 miliar dan itu bisa 4 kali dalam waktu tenor maksimal 4 tahun. Sehingga ini betul-betul bisa dimanfaatkan oleh para developer yang punya proyeknya besar gitu. Selama tadi dia segmennya tidak melebihi omset sebanyak 50 miliar. Nah kami di perbankan itu sangat antusias Pak. Kenapa? Karena potensi market di Indonesia dengan adanya backlog 9,9 juta ya Bu, itu sangat besar Pak. Selama ini yang menikmati itu kan dari sisi end user di FLPP. Sementara dari sisi supply itu para UMKM ini menikmati suku bunga komersial yang mungkin sedikit lebih berat. Tapi dengan adanya program ini, UMKM ini yang di level bawah ini Pak, punya kesempatan besar untuk naik kelas. Iya betul. Karena dengan adanya tambahan modal sebesar 5 miliar ini kan signifikan gitu ya. Nggak tahu nanti Pak
bisa hitung lah ya, kalau 5 miliar itu bisa bangun berapa rumah gitu kan. Karena kan harga rumahnya kalau 200-an maksimal mungkin bisa 20 rumah sekaligus gitu ya. Oke, selama ini BRI itu pernah nggak menjalankan program yang mendekati itulah, misalnya memberikan kredit kepada para pengembang perumahan? Sudah ada Pak, sudah ada. Sudah ada, cuma memang kali ini memang sangat spesifik gitu ya Pak, sangat Karena spesifik. ada subsidi bunga tadi. Ada subsidi Kalau bunga. dulu tidak ada itu. Tidak ada, Tidak Pak. ada pakai subsidi, tidak ada. Tapi Iya. sering membiayai itu pengembang perumahan. Sering ya? biayai. Dan kita memang mencoba membangunnya menjadi satu ekosistem perumahan. Oke. Artinya dari sisi pengembang pembiayaannya kita biayai. Ah, ah. Pada saat penjualan rumahnya, KPR-nya pun kita biayai. Jadi sebenarnya ini Bu, berarti sebenarnya BRI ini udah pernah membiayai pengembang, sudah pernah membiayai supplier bahan bangunan, sudah pernah juga membiayai UMKM ya Pak ya. Sudah pengalaman ya Pak. Sudah pengalaman. Nah, BRI cuma ini memang UMKM BRI Mbak ini UMKM, ya. Bang UMKM, khasnya, betul. Cuma ini ada transformasi dari sistem kredit yang biasa menjadi kredit perumahan. Jadi kredit yang bersubsidi. Bersubsidi. Nah, itu BRI ngelihatnya potensinya besar. Potensi nggak? besar sekali Pak. Besar Jadi sekali. kami sudah lakukan sosialisasi ke seluruh unit kerja kita Pak. Dan itu pertanyaannya, antusiasmenya teman-teman di unit kerja cabang gitu ya, itu sangat tinggi. Bahkan kadang nanya, Pak ini perkapan kita udah bisa mulai nih katanya. Segera pokoknya siap-siap teman-teman sosialisasi dulu. Terutama yang kita sasar pertama kali adalah nasabah-nasabah kami existing Pak. Yang existing. Iya, karena yang nasabah kami itu sejak 2015 sampai kemarin kur existing kami ini sekitar 45 juta Pak. Yang udah kita salurkan. Paling besar lah kalau Iya, BRI 45 untuk juta kur ya, UMKM ya Pak. Artinya dari situ kita bisa mencari nasabah-nasabah yang bagus. Iya, iya. Yang bergerak di bidang jadi properti. dari nasabah yang sudah ada dicek Iya. lagi, ditawarin, Profilingnya kan profiling. jelas ya. Betul Bu. Jadi dari nasabah existing aja kita sebetulnya nggak perlu nyari. Tapi Jadi kalau target- itu ada target- yang baru ya kenapa enggak kita garap. Jadi target marketnya BRI sudah nampak lebih Luar jelas. biasa, ya. Jadi nggak Dan kaget. teman-teman perbankan juga udah gercep banget nih Iya, pada yang itu. betul. Karena sudah sosialisasi ke Iya, cabang-cabang gitu sudah, ya Pak ya. sudah Dan sosialisasi. sudah bagus banget. Tidak kaget, tidak Iya. kagok ya. Dan ada menerima kabar program gembira ini. lagi nih bahwa aturan-aturan regulasinya kita alhamdulillah udah komplit nih. Oke. Pada yang mulai dari peraturan Menteri Menko Perekonomian, peraturan Menteri PKP, PKP dan sudah juga keluar. peraturan Menteri Keuangannya sudah terbit Iya. juga. Oh, sudah, sudah, Alhamdulillah. ya, Sudah. Jadi sudah beres, tinggal beres ya udah. satu Nanti langkah lagi. nextnya adalah kita ber-PKS gitu ya. Ber-PKS hari ini juga saya ada tanda tangan PKS dengan beberapa bank gitu ya, secara Oke, sirkuler. oke. Nah, kita pokoknya gercep. Gercep. Ada surat Juknis yang kami PKP keluarkan dalam ini di Dirjen Perumahan Perkotaan itu juga sudah siap. Ya. Jadi udah tinggal kita go aja. Pak Jadi, Albert, Ya. Bapak sebagai pengusaha, ya pengusaha yang selama ini menjadi supplier, menurut Bapak ini program ini akan sangat membantu nggak bagi UMKM, bagi supplier bahan bangunan untuk bisa naik kelas Pak? Karena ini kan kalau saya dengar-dengar Pak Menteri selalu bilang ini adalah program untuk membuat pengusaha naik kelas. Ya. Sebenarnya nanti dari UMKM tadi awalnya bisa naik kelas menjadi non UMKM. Ini juga nanti akan membantu perbankan juga dalam Bapak mengakses kredit komersial ke depannya. Ya, betul. Jadi naik kelas dulu dengan UMKM. Menurut Bapak ini kira-kira akan sangat membantu nggak? Jadi terima kasih Pak Daeng. Iya, siap. Kalau menurut saya program KUR ini akan sangat membantu Pak. Kur perumahan ya Pak. Kur jangan lupa ya, Pak. perumahan ya, KUR perumahan ya, KPP ya sebutnya. KPP, ya, kredit KPP. program perumahan. Program Oke. perumahan. Jadi dengan adanya KPP ini setelah saya baca memang luar biasa ya Bu. Karena ini bukan hanya menyasar ke pembeli rumah, tapi pengembang, kontraktor, supplier, dan toko-toko bahan bangunan kecilnya. Pak. Nah, jadi ini satu sinergi yang sangat baik. Kalau pertanyaan Bapak ini akan meningkatkan kelasnya UMKM, tentu Pak dengan adanya tambahan modal kerja itu akan meningkatkan, kalau dari saya ya sisi supplier meningkatkan modal kerja itu berarti stok meningkat Pak. Stok meningkat, distribusi pasti meluas jangkauan Pak. Bahkan lapangan
pekerjaan juga pasti bertambah. Gitu ya Pak ya. Karena satu rumah itu berapa orang Pak? 5 ya, sekitar 5 satu orang. 4 sampai 5 4 sampai 5 orang kan. Jadi bagi penyedia bahan bangunan, masalah berkaitan dengan pembiayaan itu cukup signifikan untuk bisa naikin kelas mereka ya. pasti Pak, karena untuk UMKM terutama di sini kebetulan ada perbankan ya. Untuk UMKM dalam berhubungan dengan bank biasanya penuh tantangan Pak. Penuh tantangan ya. Ya, secara umumnya ya, dari administrasi, tingginya bunga bank. Jadi menurut saya ini satu kabar baik yang dimana disubsidi. Jadi ini sinergi yang luar biasa dari pemerintah, perbankan, pengembang, kontraktor sampai ke ini dipikirkan sampai ke suppliernya ternyata. Sampai semuanya. Ini kan program pemerintah Pak, ini Pak Albert. Karena ini program pemerintah, tentu pemerintah ini kan tujuan besarnya adalah mengajak UMKM naik kelas. Pasti pemerintah, insya Allah Bu ya, akan membimbing langsung pengusaha-pengusaha untuk naik kelas ini ke bank-bank. Dan bank-bank akan diminta untuk ini Dan untuk kalau dari membantu sisi, secara maksimal. Dari sisi tadi supply itu bisa 2, dari investasi boleh, kredit modal kerja juga boleh. Boleh. Jadi bisa buat beli tanah juga, bisa juga untuk beli keperluan untuk membangun rumah tadi. Kalau terkait dengan Pak Albert, bisa, kira-kira dua-duanya KMK untuk bisa, apa aja itu? KI bisa gitu ya. Iya, jadi kalau mau beli tanah untuk ngembangin Untuk misalnya yang punya bangun toko cabang, gitu-gitu. Melalui program KPP ini KPP bisa. ini bisa. Tapi kalau di sisi demand di tempatnya Pak Jonathan hanya boleh di kredit investasi, artinya untuk beli rumah saja. Tapi ya jangan khawatir juga, pemerintah udah nyiapin kur existing untuk beli modal. Pak Jadi Jonathan dua-duanya sudah tuh. nggak sabar nih Pak Jonathan. Pak Jonathan ini adalah pengusaha minuman, pengusaha skala rumah tangga Makanan ya, juga ya, ini makanan dan minuman. Beliau ini sudah cukup lama tadi cerita-cerita sama saya untuk bergelut di bidang ini. Pak Jonathan, Bapak melihat hadirnya kur dari sisi demand, diberikan kesempatan kepada Bapak untuk ngambil sampai 500 juta, kira-kira menurut Bapak ini cukup membantu nggak? Pertama-tama saya ucapkan puji Tuhan, alhamdulillah Pak. Siap. Salam kenal juga buat teman-teman UMKM. Ini kesempatan yang sangat amat luar biasa. Kapan lagi di saat mungkin teman-teman UMKM juga tahu kan kalau UMKM itu one man show Bu, berjuang sendiri. Gitu ya. Iya. Dalam arti kata begini loh, berjuang sendiri bukan tidak dibantu dengan pemerintah. Pemerintah sudah support, sudah bantu. Tapi maksudnya di saat disupport dari pemerintah kita sudah senang. Tiba-tiba dari investor atau ingin membeli produk dengan skala yang besar. Nah kita kebingungan dari mana dananya. Nah salah satu yang kendala di UMKM kebanyakan seperti itu. Kendala pendanaan itu selalu menjadi kendala utama di UMKM. Kendala utama. Jadi dengan adanya 500 juta kira-kira itu angka cukup besar nggak bagi UMKM Pak? Bagi UMKM cukup besar Pak, misalnya sebagai modal ya. Ya sebagai modal, terutama misalnya kita kan kalau misalnya untuk produk kita untuk produksi itu kan harus terpisah. Kita ada ruang sendiri untuk produksi supaya kenapa? Supaya umur simpannya lebih lama, supaya lebih higienis. Itu boleh nggak Bu? Misalnya mereka menggunakan kredit ini untuk membeli peralatan di dalam rumahnya. Ya, agar ini. Jadi pemerintah udah komplit nih kalau udah UMKM ya. Nah kalau hari ini kita bahas tentang KPP untuk teman-teman UMKM, pengusaha UMKM gitu ya. Ini digunakan untuk tadi spesial untuk rumah nih Pak. Untuk rumah. Jadi kalau mau merenovasi, tadi seperti disampaikan Pak Jo bahwa saat rumahnya mau diperbesar untuk memperbesar tadi tempat penyimpanan atau tempat produksi. Ya, itu diperkenankan. Terus? Atau misalnya Bapak perlu beli rumah nih karena rumahnya udah sempit udah overload, terus beli rumah tapi untuk mendukung usahanya Bapak gitu ya. Kayak 500 juta cukup boleh. Ya buat beli rumah ya. Beli rumah di dan ya terus tadi untuk misalnya juga membangun ya, mau ditambahin nih rumahnya dan lain. Nah itu. Tapi kalau tadi bicara untuk beli modal kerja ya, itu sudah ada kur existing gitu ya. Jadi Bapak dua-duanya dapat nih. Kalau dulu kur existing nggak boleh ya Pak Made untuk beli rumah kan, untuk beli rumah nggak boleh, hanya untuk modal usaha. Kalau kur existing hanya untuk modal usaha, tapi yang ini untuk beli rumah Pak, jadi untuk renovasi rumah. Komplit ya. Pak Madia bisa ditambahin penjelasannya ini.
Iya. Bagaimana nanti Bapak membedakannya? Ada UMKM datang mengajukan kredit ke Bapak. Saya mau mengajukan kur perumahan. Ya. Sementara BRI udah dengan kurnya sedemikian banyak. Bagaimana kira-kira nanti? Jadi ini, memang Pak, karena ini sifatnya program, jadi kita harus tepat sasaran. harus tepat sasaran. Harus tepat sasaran, karena kita harus lihat dulu. Nah, kita pada saat melihat ini, tentunya kan pada saat berbicara dengan atau ketemu dengan nasabah, kan kita melakukan diskusi gitu ya. Iya, diskusi. Kebutuhannya seperti apa? Karena di 2 program pemerintah ini kita menyalurkan. Dua-duanya merupakan program pemerintah Pak. kita nyalurkan. Nah, secara spesifik, kalau tadi Pak Jonathan bilang, saya punya tempat usaha di rumah, sekarang harus ada tempat khusus untuk produksi dan penyimpanan. Artinya ini kan kita bisa kategorikan di program KPP, sehingga ini kita bisa masuk. Nah, pastinya nanti kita akan hitung, tadi Bu Sri juga sampaikan, kebutuhannya seperti apa sih? Karena biasanya kita minta nanti adalah rincian anggarannya, Pak. Gitu. Nah, di kebijakan yang terbaru ini, di KPP baru ini kita bisa biayai sampai dengan 500 juta. Gitu. Oke. Nah, tentunya nanti kalau ternyata kebutuhannya lebih dari itu, ya artinya dari selisih itu akan menjadi sharing dari nasabah. Oh gitu ya. Gitu. Didorong ke komersial atau didorong kemana? Nah, kalau kelebihan? kalau misalnya secara kemampuan bayar masih mencukupi, bisa ditambah fasilitas komersial, kita bisa gabung, Pak. Bisa digabungkan ya. Bisa digabung, karena kan kita kan ngelihat nih, karena batasan tetap maksimal program ada 500 juta. Sementara tapi kan dia 600 lah Iya. sebetulnya 600 juta. Terus 100-nya komersial gitu ya Pak? 100-nya komersial. Itu udah lazim lah dibangun. Lazim, Pak. Bukan Sudah pelanggaran lazim. Pak ya. Bukan. Selama kita tidak kasih yang dua-duanya program ya Pak. Kalau dua-duanya program subsidi dari pemerintah itu ya nggak. Sebab kan nggak ada kan. batasan begini Pak Madya. Orang yang menerima kur perumahan atau KPP ini tidak boleh sedang menerima kredit subsidi sejenis. Betul. Jadi tentu harus dikombin dengan komersial. Bu Sri boleh begitu ya? Iya betul. Jadi artinya yang sangat disambut baik oleh teman-teman pengusaha UMKM ini adalah tadi baru kali ini gitu, yang udah komersil masih bisa difasilitasi gitu pada yang ya. Jadi kita udah kebayang nggak itu akan perlu diatur nggak secara spesifik atau diatur di mana itu nanti? ya, gini sudah diatur Pak. Sudah Di diatur dalam ya? regulasi kita syarat penerima itu ada gitu ya. Pertama tentu tadi punya NIB ya, nomor izin berusaha. Terus kemudian minimal di 6 bulan. Terus itu salah satunya juga tidak sedang menerima kredit bersubsidi dari pemerintah lainnya. Dari pemerintah ya. gitu. Terus jelas. ada ya. Terus di situ di bawah masih dapat mengajukan jika sedang mengikuti atau menerima kredit komersial. pembiayaan komersil dari perbankan sepanjang tentu kolektabilitasnya lancar gitu ya. Pasti teman-teman ada perbankan udah. Jadi kita juga nggak mau mengatur terlalu detail dari sisi perbankannya. Iya, betul, Bu. Jadi perbankan Bank tentu akan punya lebih- kebijakan sendiri, iya. tapi garis-garis utama. Khawatirnya kalau terlalu itu kita- diatur ketat malah kesulitan ya. Betul Pak. Iya. Jadi saya pikir tidak hanya di BRI ya Pak, Iya. semua bank kan pasti punya mitigasi Iya, resiko. betul. Ya pastilah. Dan kita juga nggak mau program Jadi- ini salah sasaran, kan gitu. Atau berakibat NPL nanti. Nah, itu juga. Itu penting Pak. Itu Jadi penting. mengingatkan itu KPI kita ya di Kementerian PKP tentunya juga bersama-sama dengan Menko Perekonomian, Menteri Keuangan adalah pertama tentu tadi bagaimana ini bisa menyerap seoptimal mungkin. Gitu. Seoptimal mungkin. Ya. 130 triliun Ya, angka pokoknya yang besar. Pak. harus Biasa, ya. Pak. Tetapi yang enggak skala pentingnya adalah bagaimana kita menjaga kredit ini berkualitas. Artinya apa? Yaitu teman-teman perbankan harus memastikan NPL-nya juga terjaga. Betul. Pasti ada sistem di perbankan yang memang bisa tadi ya, menseleksi dan Saya lain-lain. kepingin bikin dapat gambarannya. analisa resiko dan lain-lain. Pak Madya, selama ini kur sendiri di BRI bisa mencapai berapa setahun? Kalau tahun ini kita dapat kuota kur existing ya Pak. Iya. Itu kalau nggak salah sekitar 117 triliun. Oh, jadi biasa BRI bermain di angka itu. Iya, Angka yang tapi besar. Oke. memang tapi ini memang kan berbeda ya Pak segmennya ya Pak. Berbeda. Berbeda segmennya. Harus ke perumahan. Perumahan. Karena Tapi harus saya- mendukung iya. 3 juta rumah, Pak. Tapi saya pikir tadi berdasarkan diskusi kami di manajemen resiko memang karena kita fokus untuk ekspansi dan menjaga kualitas, di awal ini kita coba untuk memaksimalkan existing customer kita dulu.
yang sudah berbanking di BRI. Oke. Karena dari situ kita udah kenal ada nasabahnya, sudah ada datanya. perputaran usahanya kita juga, Siap, sehingga akhirnya nanti dari sisi proses kita bisa jaga SLA-nya, Pak. Oke, jadi modal dasar. Iya, BRI karena sudah kalau ada. nasabah baru kan kita nggak kenal Verifikasi, namanya ya. usaha kan, Pak. Betul. Kadang Betul. survei sekali. Tapi syaratnya filter emang yang, ulangnya yang lagi. kur yang awalnya sudah selesai gitu Sudah ya Pak selesai. ya. Iya. Nah, kita sudah ada data di tahun ini aja yang lunas tahun ini ada sekitar 2,5 juta. Wah, luar biasa. Yang lunas ya. Artinya kan dari situ kita bisa lihat mana yang Itu memang yang akan duluan itu jadi yang kita akan potensial duluan. gitu ya, Dan debitur itu data ya. itu udah kita sortir, udah kita pilah berdasarkan usia produktif, omset usaha, terus lokasi usahanya ada di mana gitu, dan ada di titik-titik mana, dan itu udah Intinya kita kalau sebar. sudah pernah di BRI akan lebih dipermudah lagi Iya, ya karena datanya sudah data ada. sudah kita, sehingga Sudah kita terpegang. harapkan pada saat memutus teman-teman itu nyaman dan bisa cepat, Pak. Karena kan oke. kita juga ingin penyerapannya Cepat. cepat Oke. gitu. Tapi Pak- kalau kita nggak kenal kan kita mesti siap. hati-hati nih. Pak Albert. Nasabahnya UMKM. Siap Pak Daeng. Kebayang nggak ini kalau sebelumnya pasti pernah kan sama BRI ya? Pernah. Pernah, Pak. Pernah, berarti udah ada modal dasarnya sudah Sudah ada. ada. Pak, kebayang nggak? Bapak kan sebagai UMKM nih ya, untuk mengambil program ini kira-kira buat apa? Gitu. Atau untuk apa dari sisi Bapak supplier nanti? Gini Pak, kalau terkait dengan hubungan dengan perbankan ya, Iya. tentunya perbankan adalah mitra bisnis Pak, Mitra bisnis. dalam membantu mendorong pertumbuhan usaha pertumbuhan kita. usaha. Pak. Jadi kalau manfaat untuk kita, ya pasti Pak, meningkatkan usaha kita. Jadi sudah terbayang bahwa ini kredit akan diambil oleh Bapak dan kemungkinan akan melakukan Nah, ini itu pertanyaan ya. ke Bu Sri, kapan Bu berarti? Besok, lusa? Jadi Iya, memang iya, itu, karena diberikan fasilitas yang luar bunga kan biasa. dan juga kan. Iya. Iya, jadi. Ya, jadi saya kira dalam minggu ini Pak ya, insya Allah kita udah bisa ya, karena tadi kita sedang bicarakan juga. Jadi kan memang ada apa namanya sistem SIKP yang itu insya Allah hari ini juga yang dari sisi perbankan insya Allah udah selesai, tapi nanti kan harus ada dari perbankan juga mengembangkan untuk interface dan lain-lain. Nah ini yang kita push ya agar ini juga bisa cepat itu, karena yang nunggu udah banyak nih gitu. Ada Jadi dalam waktu dekat lah insya Allah kita Iya, langsung bisa siap. go. Ada pertanyaan yang menggoda Pak Madya. Saya ini ngambil kredit komersial. Utang saya lumayan gitu. Ada 6 miliar, 4 miliar lah. Tapi saya mau dapat kur perumahan atau KPP. Bapak punya usaha nggak, bertanya itu dulu. Iya, misalnya ini. Usaha apa Ini nih? misal. Lalu pertanyaan menggodanya, kredit komersial saya akan saya tutup dengan kur ini. Itu bagaimana caranya nanti mengatasi Ya, jadi- masalah seperti ini? Jadi pertama kita lihat dulu Pak, fasilitas Bapak ini apakah sudah sesuai segmen yang dipersyaratkan di KPP. betul. Kalau ternyata sama, ini kan ternyata sama nih. Iya, iya. Berarti kan secara teori boleh ya Pak. Secara teori boleh Secara ya? teori Secara boleh. teori boleh ya? Iya. Yang penting lancar Yang kan? penting lancar. Ah. Nah, cuma kan sebetulnya kita ingin lebih optimal menjangkau yang di luar itu. Oke. Kalau kita itu istilahnya ganti baju. Iya, Itu kan ganti baju. Karena kalau teknik kita bicara realnya Pak ya, praktek. Saya bilang kalau teorinya kan janganlah kan. Ya janganlah ya, karena Tapi ini untuk mendukung 3 juta untuk rumah. 3 ya, rumah. oke. Karena dia kan udah sanggup dengan yang komersial kan. Iya, gitu. iya, Kita iya. cari yang memang yang membutuhkan. Tapi kalaupun itu terjadi, karena resikonya Pak, saya udah bilang ke teman-teman gitu ya. Kalau kita nggak layani Pak, itu diambil bank lain. Oh, itu. Kalau ada permintaan kredit ke BRI, Persaingan ya Pak. Iya, dengan kekhawatiran tadi, kalau tidak diambil BRI, kemungkinan bank lain akan ambil. Nah itu suatu Itu, kekhawatiran namanya, mendasar Pak. Iya, kita kan katanya biasanya nih Pak di pelaku namanya pelaku usaha ya, Iya, betul. iya. Pasti kan nyari cost seefisien mungkin, Iya. ya kan. Karena 5 Maksudnya miliar itu masuk bayar selama bunga ini, kan Pak. 5 miliar selama ini komersial kan Pak ya? Komersial Pak. Kredit Jadi komersial. memang ya tadi kita memang akan melakukan edukasi Pak. Artinya, tapi saya pikir itu nggak akan banyak terjadi. Nggak akan, ya. Karena kan segmennya Mudah-mudahan. dibedain. Siap. Gitu, segmennya dibedain. Pak Jonathan, Bapak melihat misalnya ini nanti sama kasusnya Pak. Bapak punya dulu 500 juta juga komersial Bu. Banyak kan fasilitas Iya, komersial 500 mikro juta. itu sampai 500 Nah itu juga. kan bisa terjadi seperti itu. Tapi ini kan satu peluang juga untuk sustainability Pak bagi kelompok usaha UMKM. Nah Pak Jonathan mungkin ngelihat
aduh gimana ini? Apakah nanti akan dipermudah, apa dipersulit atau bagaimana nanti kelihatannya menurut pandangan Bapak ini akan mudah apa akan sulit nih Pak? Sebelum mengarah ke sana saya tanya dulu nih Pak. Tadi ada saya tertarik untuk pertanyaan seperti yang Pak Madia bilang batas usia. Nah, kira-kira untuk UMKM itu supaya teman-teman UMKM juga paham dan soal mengerti batas usia ya? batas usia sampai kita kan belum menarik juga. Iya. Menarik Sampai juga sih. kapan kira-kira batas usia Jadi yang kalau diperkenankan? di kami itu Pak punya maksimal batas usia produktif ini karena secara industri wide ya Pak. Industri wide, iya. Jadi pada saat lunas itu kalau pengusaha itu sampai 65 Pak. 65. Jadi masih cukup lah Pak. Masih cukup ya, masih ada Pak ya. Masih ada. Ba- Bapak kan Kalau masih Pak- 40 kan. Kalau 40 lari Pak. masih bisa naik kelas 3 kali. Amin. Kan periode usaha itu 5 tahun Pak, 5. Masih 3 kali lagi. Kita sekolah terus ya Pak biar Iya. pinter. Iya. Pak, bagaimana Bapak melihat? Bapak berpikir ini peluang buat saya bagus apa tidak Pak? Ini menurut saya sangat amat bagus. Terima kasih juga untuk Bu Sri. Pak ininya. Presiden Prabowo dulu Ya. dong. Kan beliau Untuk yang Bu Sri, mengarahkan nih, untuk Pak Menteri, Presiden, Pak ya. Menteri. Program ini sangat membantu sekali untuk UMKM. Iya. Karena yang saya bilang tadi, kita untuk mengembangkan usaha kita, misalnya, aduh, kita di rumah kita sudah overload, sudah tidak muat lagi untuk produksi. Harus nambah luas. Harus nambah luas. Order banyak nih. Order gitu ya. banyak. Iya. Gimana nih kita Iya. semua? Di satu sisi modalnya jadi terbagi gitu Iya. Pak. Sedangkan dari bank sudah support kita ada pinjaman yang komersial gitu ya Pak Madia. Nah, komersial itu tapi wah, sudah bunganya cukup tinggi. Jadi kita berjuangnya cukup keras juga. Nah, sekarang agak terbantu. Iya, agak terbantu. Ada yang Aduh, lebih murah. dari lebih sisi murah. pembiayaan. Oke. Puji Tuhan, alhamdulillah. Terima kasih juga untuk Pak Presiden dan Pak Menteri telah memperhatikan. Bapak akan mengajak teman-teman yang lain nggak untuk Tentunya hari ini? Pak. Iya. Kapan lagi? Bener nggak teman-teman UMKM? Iya, Iya. pasti diajak lah Pak ya untuk Iya. terlibat. Bu, nanti sosialisasi itu akan menjangkau teman-teman ini nggak? Betul. Jadi, Ada berapa kali sosialisasi dalam pekan? Saya Jadi, lihat Ibu hari ini saya sering muternya terus. dari pagi sampai sore, pagi sore sosialisasi. Pak, izin. Iya. Berarti minggu depan saya sudah bisa menghadap dong. Iya. Bisa langsung. Iya. Iya Kita dong, bisa bisa, diskusi bisa. dari sekarang udah bisa Pak. Oh, Udah siap, bisa, siap, Coba, udah ya, bisa. coba Ya. jelasin Bu. Coba. Ya, jadi Minggu depan nih Bu, tentu, sudah bisa tentu nggak? Bu? gini ya, sosialisasi kita tuh menyasar ke segala stakeholder ya semua. Pastinya melalui perbankan, gitu ya, perbankan bersama-sama kami, ya. Hari ini, besok tuh di beberapa bank lain ya, BRI. Saya udah ngobrol tuh sama Bu Nancy dan teman-teman itu, insya Allah tanggal 9 kita akan bikin di Medan. Terus Sampai ke Medan Bu? sampai ke Medan tanggal Oh. 9 ya. Terus kalau nggak salah tanggal belasan gitu ya, nanti juga berutakan itu akan besar-besaran di Surabaya gitu ya. Insya Allah akan dari Bapak Presiden gitu ya. Itu. Nah terus kemudian selain dari perbankan juga pastinya teman-teman asosiasi pengembang itu kan sangat-sangat antusias juga gitu. Iya. Dan mereka itu kan si developer tadi punya networking, pasti dia punya kontraktor kalau dia nggak swakalola ya. Dan dia pasti ada penyuplai bahan bangunan. Jadi ekosistem mereka ajak juga. Di Makassar ya bersama Pak Menteri kita ada 4 asosiasi bahkan yang kemudian ngadain acara. Dan juga kita menyasar ke kampus Pak. Menarik juga ke kampus. Menarik, Bu. Kampus Kenapa? menarik. Karena alumni Iya, kampus mereka- kampus itu ya. Iya. Itu juga punya banyak sekali yang bekerja di sektor perumahan dan Iya. juga biasanya kampus-kampus juga punya binaan UMKM tuh. Betul. UMKM-nya. Jadi kemarin saya baru dari Trisakti, terus kemarin Pak Budi juga ke ITB, saya juga ke UI gitu ya. Ini Jadi akan terus sasarannya, jalan terus nih ke Unpar. kampus, Pemda, Ya Pemda, terus asosiasi perbankan langsung dan gitu ya, Bu, tadi ya? kami dengan Kementerian UMKM juga diskusi terus itu ya, dengan mereka juga punya binaan cukup banyak. Kita juga sedang membuat program bersama dengan teman-teman UMKM gitu. Oke. Pemda itu luar biasa ya, kita udah Pemda DKI, Jadi, Pak- kemudian Jawa Pak Barat. Albert, ini akan tentu ini harus disampaikan juga ke teman-teman yang lain. Nah, Pasti. saya mau tanya lagi Pak Albert nih, harapan naik kelas. Apakah dengan kredit ini 5 miliar, revolving 20 miliar bagi pengusaha UMKM yang supplier bahan bangunan, ini kesempatan naik kelasnya besar apa kecil Pak?
Sangat besar sekali Sangat Pak. besar, ya? Menurut saya sangat besar karena tidak dipungkiri ya dalam usaha itu salah satunya adalah modal kerja Pak. Modal kerja kalau mendapatkan proyek dari ini kan sudah menyasar ke pengembang. Ketika pengembang datang kita harus siap dengan stok. Oke. Gitu, Iya, Pak. iya. Dengan Kalau stoknya. pengembangnya ngambil 5 miliar, harapannya tentu penyuplai bahan bangunannya bisa mengikuti dengan cepat, Betul Pak. Pak. Ah, gitu. Jadi iya, harus iya. memang harus sinergi. Sinergi, ya. Ya. Dan ini sebenarnya ada dorongan pemerintah lagi nih Pak Deng karena bicara tadi rumah ya. Pertanyaan banyak yang bertanya adalah apakah ini hanya untuk pengembang rumah subsidi gitu? Jawabannya tidak. Jadi seluruh pengembang mau Ya, membangun pasti, itu bisa. iya, iya. Tapi yang paling penting lagi bahwa saat ini pemerintah juga meningkatkan kuota rumah subsidi yang luar biasa. Iya. Dari 220.000 ke 350.000 gitu kan. iya. Artinya karena kuota besar gitu ya, kita dorong terus. Kemungkinan para pengembang tentu akan terus membangun gitu ya. Dengan terus membangun, terus kita siapkan juga fasilitas pembiayaan untuk seluruh sektor. Jadi memang ini paket komplit dari Paket pemerintah Presiden Prabowo Ya gitu udah, sektor begini aja Bu perumahan. sekarang. Barangkali masih ada yang mengganjal di Pak Albert atau di Pak Jonathan. Bisa ini tanya sekarang nih. Ya, Kira-kira boleh. apa nih? Apa nih yang masih ini kan yang memahami keadaan usaha-usaha itu Bapak sendiri. Nah, ini kesempatan Bapak tanya ke Bu Sri atau Bapak tanya ke Pak Madya. Pak Jonathan dulu deh. Oke, pertanyaan saya izin saya ke Pak Madya dulu ya. Iya. Ya. Pak, berarti saya perjelas lagi supaya teman-teman UMKM di sini tidak ragu untuk kedepannya melakukan iya. seperti apa gitu Oke, loh Bu. iya. Jadi apabila teman-teman UMKM atau saya sendiri sudah melakukan transaksi pinjaman di bank secara komersial, masih ada kesempatan untuk ambil program yang disubsidi dari Pak Presiden gitu ya Pak? Iya, betul Pak. Secara ketentuan Bapak diizinkan. Oh siap. Clear Pak ya? Clear, Clear. siap. Udah nggak ada Aman, masalah. aman. Nggak ada masalah, Udah, amin. langsung cerita kalau Iya. begitu. Langsung lega gitu. Langsung Pak. plong Bu, langsung. Pak Albert coba kira-kira ada ya apa lagi nih yang pasti Ya kalau bertanya. pertanyaan ke perbankan sih pada umumnya inilah Pak ya. KPP ini secara syarat itu sama tidak dengan kredit biasanya. Kalau dari sisi bunga kan sudah pasti ya. Sudah pasti beda. Subsidi, ya. Pasti beda. Jadi kalau secara perizinan usaha Pak, tentunya UMKM berbeda Pak dengan kuasa kredit komersial. Oh, Ya. komersial. Kami pun punya beberapa relaksasi. Oke, oke. Jadi kayak misalnya dokumentasi usaha. Bahkan ini sudah sangat disederhanakan Pak. Hanya yang disyaratkan itu hanya NIB. 6 bulan ya. NIB. 6 bulan. 6 Kalau di kami itu kan bahkan untuk komersial Pak, itu ada NIB. laporan keuangan, Iya. ada rekening koran, Iya, iya, gitu iya, kan. iya. Rekening Tapi koran 6 ini bulan ya, memang menjadi tools kami untuk menganalisis kebutuhan. Oke. Nah, tetap akan ada. Nah, cuman yang akan ada berbeda dengan komersial lainnya adalah kita akan memvalidasi apakah sudah pernah menerima subsidi atau belum melalui SIKP. Oh gitu. Karena validasinya di situ Iya, juga. sangat clear di situ. Iya, Jadi iya, iya, di oke. SIKP itu semua data-data Betul, semua terintegrasi, sudah tahu, sangat Ini komplit. kalau mereka baru Pak, baru mau berusaha, apakah bank punya strategi untuk bantu mereka yang mau baru-baru ini? Kalau yang baru usaha ini memang kurang lebih ya Pak, karena kan kita mesti lihat going concern ya Pak, going concern dan kemampuan dia untuk membayar angsuran gitu. Oke. Nah, bukan kita nggak mau, tapi kadang-kadang secara histori Pak, namanya pengusaha baru terjun. Iya, baru terjun, iya. Butuh Biasanya banyak. ada jatuh bangunnya. Iya, gitu. iya, iya. Nah, untuk pengusaha-pengusaha baru, selama dia udah punya tempat usaha, selama dia udah bisa menunjukkan dia punya segmen market yang artinya dia udah punya kontrak, gitu ya. Kita biasanya akan memulai dengan limit yang prudent dulu. Oh gitu. Oke. Kita mulai dengan limit yang kecil dulu. Ya, nanti Gitu. baru jadi contoh sukses story bagi Ya, yang lainnya. sehingga harapannya ya pengusaha yang baru tetap kita bisa bantu, tapi bertahap Pak. Karena kita mau lihat apa namanya kedisiplinan dia, pencatatan penjualannya dia benar atau enggak. Karena kan banyak pengusaha-pengusaha nih kalau kita nggak bimbing Pak, dapat uang besar tuh kadang-kadang suka lupa. Iya, kalau Sama dia mungkin boleh Pak. kalau ngutang kadang
Lupa bayar. Pak Albert Pertanyaan masih ada tambahan ya? ya Pak. Bisa. Ini kan program KPP ini dari pemerintah Ya. didukung oleh perbankan. Ya. Nah, yang pertanyaan umum biasanya nih Pak, ketika diajukan oleh UMKM, butuh proses berapa lama sih Pak? Penting itu. Itu selalu ditanyakan Selalu semua ditanyakan. itu. Ini yang paling Nah, sosialisasi itu Dahsyat ini, paling ya. banyak Oke. tuh. Ya, Gimana, jadi Mas Mania? kalau kita menjaga SLA ini Pak, nggak lebih dari SLA tolong jelasin dulu Pak SLA. SLA itu komitmen kita untuk memberikan persetujuan Pak. Oh, oke. Yes or no. Yes or not, oke. Gitu. Nah, berdasarkan pengalaman kita menjaga itu di 14 hari kerja. 14 hari kerja ya. Bisa lebih cepat ya. Bisa lebih cepat. Kalau tadi makanya kalau kita bilang kalau kita pengen lebih cepat dari itu, Data-datanya kita lengkap main gitu ya, Pak? satu data lengkap, terus kedua ya kita upayakan yang kita udah pernah biayai atau yang bank lain udah pernah biayai. Oke, oke. Sehingga Oke, di siap. slik itu terlihat. Nah, Gitu. jadi bagus sekali kalau Pak Albert punya portofolio kredit Kayaknya dengan 2 minggu lagi tanda tangan Pak. Kami tunggu Pak. Pak Deng, aku mau tanya lagi nih ke Pak. waktu kita tinggal sedikit. Oke, Siap, terakhir silakan, siap. Pak Madia, teman-teman UMKM kan supaya mereka tidak ragu juga, mungkin dia tanya, aduh tapi aku sudah pernah ikut KUR, tapi waktu itu tapi sudah selesai. Sudah selesai. Nah, bagaimana? Apakah masih bisa ikut Iya. program yang Pak Presiden canangkan yang ini, Pak? Boleh Pak. Jadi kan tadi kalimat penjelasannya itu selama tidak sedang menerima. Bagi nasabah yang pernah punya Kalau KUR, sudah lunas Mas bisa. Semangat UMKM. bisa Pak. Siap. Karena tadi kita kan inginnya spirit tadi untuk yang naik kelas Pak. Karena Siap. kalau KUR yang lama kan plafonnya terbatas. Ya. Nah, Oke. kalau ini kan bisa. Apalagi sekarang di sisi supply dikasih, demand dikasih. Jadi Berarti makin ada luas, track record-nya. makin Ya, luas. pemerintah sekarang apa aja Iya. dikasih untuk UMKM. Luar biasa, Bu. Naik kelas. Mantap. Keberpihakannya luar biasa. Keberpihakan luar biasa Selalu memang. berpikir kalau saya dengar dari pidato beliau bagaimana menyegerakan keuangan, fiskal, moneter, devisa, APBN itu sampai ke piring rakyat. Bagaimana ini sambungannya, bagaimana ini? Siap. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, ini waktu kita sudah habis, Siap. tapi diskusi ini sangat menarik. Sangat menarik. Ah, kita berharap masih bisa mengundang di kesempatan yang lain kalau ada yang belum jelas. Terima kasih sudah bersedia hadir pagi-pagi jam 8 mengarungi kemacetan Jakarta datang ke sini Semangat. dengan dinamika perubahan jadwal kita dan seterusnya. Terutama Bu Sri, makasih banyak Bu. Aman. Makasih. Ada statement penutup dari Bu Sri Ya. untuk KUR perumahan dan untuk podcast Suara Hunian. Kalau ada, Ya. kalau tidak ada nggak apa-apa. Tapi kalau ada bagus. Buat seluruh pemirsa Suara Hunian ya, Iya, yang jumlahnya semakin hari semakin banyak Semakin saya besar, lihat ya, iya. semakin besar. Mohon untuk bisa menginformasikan Siap. kabar baik, kabar gembira dari pemerintah ini gitu ya kepada seluruh networkingnya, keluarga siap. yang memang pas untuk mendapatkan KPP ini ya, yang seperti tadi kita sudah jelaskan bersama. Dan pemerintah intinya adalah terus berupaya untuk memberikan stimulan ya agar masyarakat itu betul-betul bisa naik kelas. Oke. Pada saat usaha bergerak ya, kemudian daya beli juga akan meningkat. Oke. Pasti juga akan berpengaruh terhadap ekonomi secara keseluruhan. Dan pasti ujungnya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia gitu. Pak Nadia, closing Ya. statement. Kami selaku bank penyalur Pak, apalagi kami adalah Himbara, kami punya visi adalah bagaimana BRI bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Salah satunya dengan menyalurkan dana pihak ketiga kita melalui pinjaman. Nah, dengan program KPP ini tentunya buat kami adalah angin segar Pak, karena kami didukung oleh pemerintah dengan tambahan subsidi, Ya. sehingga kami bisa mengoptimalkan penyaluran ke lebih banyak lagi. Nah, kami dengan bank dengan jaringan terbesar dan terluas Pak, saya rasa ini menjadi satu keunggulan kami ya Ya. Pak, keunggulan kami, dan kami membuka diri dan akan siap melakukan edukasi Siap. kepada nasabah-nasabah sehingga penyaluran dan penyerapannya bisa seoptimal mungkin. Karena diharapkan ini merata Pak. Betul. Seluruh Indonesia. Betul. Diharapkan Karena merata. kita harapkan di semua titik ini bergerak Pak. Semua Karena harus backlog tunggu. ini hampir di semua wilayah Merata, ada Pak. Oke. Ya. Baik Pak. Pak Albert ada statement untuk Suara Hunian atau untuk ini KPP? Untuk teman-teman Suara Hunian, ini tentunya kabar baik ya. Siap.
Mudah-mudahan saya dapat mewakilin UMKM Siap. yang berharapan besar terhadap program KPP ini, yang dimana pasti membantu mendorong ekonomi kita. Dan ini ngajak teman-teman Ya, yang lain Pak, diceritakan jadi ke dengan teman-teman meningkatnya yang lain. ekonomi, permintaan, fondasi ekonomi Indonesia pasti akan semakin sangat, baik. sangat Akan baik, semakin Pak. baik. Ya, siap. Apalagi ini 2% daripada Pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan yang ekonomi 8%. 2% itu angka yang besar Pak. ini Luar fondasi biasa. ekonomi Luar biasa. Besar pokok. perumahan iya. Luar biasa Pak. Iya. Pak Jonathan ada statement? Statement saya ucapkan terima kasih sama Suara Hunian diberi kesempatan untuk berdiskusi yang sangat luar biasa. Siap. Ini produk-produknya Bapak. Iya. Iya, Ntar keren lihat nih. Iya. Saya juga sekali lagi terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Menteri juga Ibu Sri tentunya Ya, yang begitu memberi support yang sangat baik untuk UMKM. UMKM, ayo kita berjuang. Kita sudah punya semangat. Sekarang dari Pak Presiden sudah memberikan peluang. Ayo kita bangkit bersama. Tentunya Pak Madya minggu depan kami berbondong-bondong ya. Ngajak semua ya. Ke tempat Bapak ya. Siap ya Pak? Siap, Pak. Oke. Siap. Ayo Baik. sudah diberikan dari Pak Madya peluang. Ayo kita Manfaatkan. untuk UMKM laksanakan, tetap berjuang, tetap semangat. Baik, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Pemirsa Suara Hunian, mudah-mudahan hari ini menjadi diskusi yang sangat penting dan akan menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama bagi UMKM untuk bisa naik kelas. Intinya bisa naik kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak.